Poros dulur, kita kembali lagi di channel Bendel Vlog bersama dengan saya yang selalu menemani beberapa menit ke depan dalam perjalanan kita di sore kali ini, dimana sore kali ini ya jam 2:30 ini kita akan melakukan perjalanan yang akan kita lakukan kali ini. Seperti biasanya kita melewati jalan-jalan di pelosok-pelosok, dan ini kita berada di jalan persawahan, di tengah persawahan, yaitu di daerah Mojayan ya, di daerah Mojayan. Dan sambil kita melakukan perjalanan kali ini, kita juga akan sedikit mau ngomongin sesuatu hal ya yang sekarang ini baru viral dan panas-panasnya. Itu sebuah kejadian naas dari sebuah rombongan study tour dari salah satu sekolah swasta yang ada di salah satu provinsi Jawa Barat. Karena di platform sebelah, yaitu di platform TikTok, hal macam ini itu sekarang sedang viral, yang dimana banyak sekali para netizen platform TikTok itu menghujat habis-habisan profesi dari seorang guru, yang dimana kejadian itu kejadian musibah dari salah satu sekolah, tapi para netizen ini melakukan pembulian secara membabi buta, yaitu semua profesi guru dibully oleh para netizen TikTok, bukan netizen YouTube ya. Kalau YouTube ini saya belum melihat hal-hal itu yang melontarkan hal-hal yang negatif mengenai profesi seorang guru dan menghina profesi seorang guru. Itu belum ada di YouTube, tapi di TikTok itu sangat minta ampun. Oke, yang akan kita bahas adalah mengenai kejadian dulu ya, kejadian musibah itu terjadi. Sebenarnya musibah itu tidak pertama kali sekarang ya terjadi. Di tahun 2006 kalau tidak salah, itu juga pernah terjadi kejadian hal yang serupa, dan bahkan korbannya jauh lebih banyak daripada yang sekarang, yaitu salah satu sekolah yang ada di Sleman ya. Itu salah satu sekolah negeri atau swasta ya dulu, itu saya juga kurang tahu karena lupa ya, kejadiannya kan sudah beberapa tahun yang lalu, 2026. Itu malah korbannya jauh lebih banyak dan jauh lebih miris, yaitu salah satu sekolah tersebut ya, sekolah yang dari kota Sleman tersebut melakukan perjalanan untuk study tour ke Pulau Dewata kalau nggak salah ya.
Nah, kejadiannya waktu itu perjalanan berangkat atau perjalanan pulang dari studi tour itu, setelah waktu sampai di Jawa Timur, yaitu di depan PLN PLN besar itu yang ada di Jawa Timur, yaitu yang di Surabaya itu. Bis yang ditumpangi para siswa itu kan terbakar kan, itu kejadiannya terbakar karena terjadinya sebuah konsleting ya. Terbakar karena terjadinya sebuah konsleting dari bus tersebut. Nah, kemudian semua kan terjadi kepanikan kan di dalam bis tersebut, yang akhirnya asap semakin tebal di dalam bus, yang akhirnya para penumpang, para siswa tersebut kehabisan oksigen dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir di dalam bus tersebut. Dan itu terjadi kalau nggak salah di 2006, dan itu korbannya banyak, itu korbannya hampir satu penumpang, yaitu satu armada tersebut, satu bus tersebut, semuanya meninggal karena terracuni oleh asap ya, karena kehabisan oksigen, karena di dalam bus asapnya semakin tebal. Dan jenazahnya itu menumpuk di bagian belakang karena mungkin asapnya itu keluar, yang terbakar itu bagian depan, sehingga mungkin semua berlarian ke belakang, yang mengakibatkan semua menumpuk di belakang. Kalau ingin tahu lebih jelasnya, kalian bisa mencarinya di YouTube. Itu masih ada ya, videonya masih ada di YouTube. Nah, sebenarnya dari kejadian itu, dari pihak pemerintah, sekolah, terutama kita para orang tua, seharusnya kan belajar dari kejadian itu. Nah, belajar dari kejadian 2006 silam ya. Tapi kenyataannya yang terjadi, setiap ada sebuah pertemuan wali yang membahas mengenai masalah itu setelah tidur, semuanya pada diam. Tidak ada yang mengusulkan sesuatu atau memberikan sebuah solusi yang lebih baik. Tidak ada, biasanya nggak ada orang tua yang usul atau mungkin menolak diadakan study tour ke luar kota. Atau bagaimana, saya juga tidak paham juga. Diputuskan ini oleh pihak komite sekolah, ya pada manut, ya pada manut. Itu juga ada kebijakan yang membuat itu nggak ikut bayarnya sama, ya pada manut. Kenapa nggak ditolak sejak awal ya? Kenapa kebijakan itu yang seperti itu kenapa tidak ditolak dari awal? Kalau kebijakan itu ditolak dari awal, sekolah pasti yakin akan merubah kebijakan, itu ya, sehingga untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, yang saya herankan itu adalah mereka para netizen TikTok. Para netizen TikTok itu kenapa menghujatnya setelah kejadian? Kenapa sebelum kejadian tidak menghujat?
kan kalau setelah kejadian kan terlambat, percuma saja kan menghujat, nggak akan kembali. Nah seharusnya para netizen TikTok itu, mereka itu seharusnya menghujatnya tuh para si pemangku kebijakan, ya, pemerintah terutama. Kenapa pemerintah begitu longgar, terutama dinas pendidikan? Kenapa begitu longgar mengenai kebijakan itu? Kalau seandainya diperketat, contoh, kalau boleh memang terpaksa dibolehkan, tidak boleh keluar daerah atau keluar provinsi, terutama ya, keluar provinsi tidak boleh. Boleh dilakukan di dalam kota atau dalam provinsi, tidak boleh keluar. Kan di daerah kita masing-masing pasti kan juga ada tempat wisata kan, nggak mungkin nggak ada, pasti kan ada tempat wisata di daerah kita masing-masing, kan pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada. Nah yang menjadi kebanyakan itu peraturan diperketat mengenai stadion, tidak boleh keluar daerah atau keluar provinsi, terutama sampai ke provinsi yang lain. Nah, sangat jauh sekali kan antara provinsi. Boleh di dalam provinsi, misalkan di dalam provinsi saja kan, karena di dalam provinsi pun tempat wisata juga banyak, sekaligus untuk mempromosikan tempat-tempat wisata di daerah kita sendiri. Kan seharusnya kan seperti itu ya, paling tidak ya, tapi kenyataannya malah ya itu tadi, terlalu longgar. Nah sebelumnya itu juga para kepala sekolah, paguyuban kepala sekolah atau yang biasa disebut oleh MKKS, itu kan pasti juga sudah bermusyawarah kan kalau akan diselenggarakan study tour. Nah seharusnya kan juga membuat sebuah kebijakan yang dimana kebijakan tersebut kan juga harus mengutamakan keselamatan para peserta didiknya. Terus di TikTok itu juga membuli profesi guru, bahwa study tour itu proyek besar-besaran bagi para guru, karena pada saat study tour para guru pasti akan mengajak keluarganya, karena mereka tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, netizen ini sebenarnya mau mengkritik atau mau menghina? Kalau mengkritik ya kritiklah kebijakan, jangan menghina. Itu namanya juga menghina. Kemudian kalian juga nggak beda jauh dengan para elit politik itu yang sukanya menghina seseorang kan. Ya, siapa sih yang menginginkan uang? Ya di dalam kejadian itu ada juga guru yang menjadi korban kan ya, ada juga guru yang menjadi korban di situ. Nah setelah saya melihat juga ini belum lama tadi kepala sekolah yang dijadikan tersangka, karena saya juga melihat ada salah satu video dari salah satu wali murid atau orang tua siswa tersebut, dari yang ketika namun siswa tersebut membaca video yang juga memprotes atas kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dari musyawarah ya, kebijakan pemerintah, kebijakan dari kepala sekolah dari sekolah tersebut itu tidak sesuai dari hasil rapat musyawarah.
ini juga tanda tanya juga. Kalau memang iya, berarti kepala sekolahnya mencari untung dari itu, kalau tidak sesuai dengan hasil musyawarah. Kan seharusnya semua kegiatannya harus sesuai dengan kebijakan atau keputusan yang sudah disepakati pada saat musyawarah. Apalagi musyawarahnya dengan orang tua siswa, kan harus sesuai dengan itu. Nah, kalau saya melihat dari video itu juga biaya study tournya 800 seharusnya itu sudah mendapatkan armada transportasi yang masih umur muda ya, yang seharusnya yang sudah mempunyai kelas besar ya, dan armada transportasinya juga masih berumur muda, seharusnya dari dana iuran yang segitu besar ya, 800.000 satu siswa kan besar itu, dikalikan berapa ratus siswa yang ikut. Dan seharusnya dari dana segitu seharusnya mendapatkan armada yang lebih bagus dan lebih layak dipakai, dan umurnya pun umur dari armada bis tersebut kan umurnya ya umur yang masih muda seharusnya. Kalau 2006 itu kan ya umurnya sudah tua kan, termasuk sudah tua armada keluaran 2006. Kita belok kiri aja ya. Kan dari setiap siswa 800.000 itu dikalikan berapa ratus siswa yang ikutan sudah mendapatkan armada bus yang umurnya masih muda seharusnya. Dan juga dari pihak travel yang berkelas seharusnya ya. Ya kenyataannya kok ya mendapatkan armada bus yang umurnya sudah tua, yang sudah tidak layak untuk beroperasi dan hanya diganti catnya aja yang terlihat baru. Nah itu juga kita para orang tua juga harus koreksi ya, untuk kedepannya para orang tua pada saat musyawarah itu juga harus banyak melakukan interaksi ya, banyak memberikan masukan, jangan cuma diem aja, dan juga harus mengawasi apakah program yang dijalankan sesuai dengan hasil musyawarah. Harus juga sampai ke masalah administrasi juga harus diawasi, jangan sampai dilepas begitu saja, karena kalau dilepas begitu saja tidak ada yang mengontrol, mengawasi, terutama orang tua siswa juga harus mengontrol ya. Dari kejadian itu kalau saya sih kesalahannya ya semua pihak yang bersalah ya, semua pihak yang bersalah dari awal musyawarah. Kenapa tidak melibatkan dinas terkait ya, dinas terkait kenapa tidak dilibatkan, atau dinas pendidikan atau pihak-pihak yang berwajib misalkan dilibatkan. Dalam musyawarah tersebut, sehingga nanti hasilnya kan sesuai yang diharapkan ya. Kita sebagai orang tua pun juga harus cerdik sedikit lah dari pada pihak lembaga pendidikannya ya,
kita harus lebih cerdik sedikit lah, karena makanya ini untuk kegiatan anak kita, supaya anak kita juga bisa bersenang-senang ya setelah menempuh pendidikan 3 tahun ya, supaya bisa bersenang-senang ya. Kita pun juga harus lebih cerdik sedikit lah dari pihak sekolah. Pada saat musyawarah, Pak usul musyawarah ini jangan cuma kami para orang tua dan pihak sekolah saja, dan juga dari pihak travelnya, tapi juga harus melibatkan dari aparat setempat. Ini nanti aparat setempat yang bisa mengawal ya. Bisa mengawal atau mungkin bisa membantu melakukan pemeriksaan terhadap armadanya, supaya supaya ya aman ya, supaya aman dalam perjalanan sampai pulang kembali ke rumah. Tapi saya masih jarang sih yang melakukan hal macam itu. Saya setiap ada kegiatan anak saya, apalagi kegiatannya itu sampai keluar ya, jauh ke tempat atau ke daerah yang lain yang jauh, saya selalu memberikan masukan terhadap pihak sekolah ya, entah mau didengar atau tidak, yang penting kita sudah memberikan masukan, entah dipakai atau tidak. Nah, jelas pihak sekolah pun pasti juga akan meskipun kecil ya, tapi tetap pasti nanti juga akan dipertimbangkan juga masukan-masukannya dari kita para orang tua siswa ya. Karena kan tidak di masukan dari orang tua siswa tidak diperhatikan, kan mereka juga tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut kan. Kalau kita sebagai orang tua kita setuju, karena kan dananya kan dari iuran kita orang tua. Kalau saya tuh seperti itu, selalu setiap kegiatan dari anak saya kalau sampai keluar itu saya pasti akan memberikan masukan, karena untuk mengingat bahwa situasi kondisi sekarang ini kan tidak bisa ditebak kan, apalagi di jalan itu kan tidak bisa ditebak, musibah pun juga tidak bisa ditebak. Ya, bagi sekolah yang melaksanakan perpisahan hanya di sekolah saja ya baguslah ya. Ya enggak apa-apa, perpisahan kan nggak harus keluar, di sekolah pun bisa sebenarnya dibuat lebih menarik, lebih bagus daripada keluar ke sekolah. Kalau memang mau keluar sekolah ya kalau bisa di dalam kota saja, di dalam provinsi kita saja ya, di area wisata atau di destinasi wisata di daerah kita sendiri, malah lebih bagus, selain lebih murah juga, sekaligus bisa mempromosikan destinasi wisata di daerah kita sendiri kan. Nah, itu seharusnya. Tapi kan semua manusia, semua orang kan punya keinginan sendiri-sendiri, dan tidak bisa suatu keinginan dipaksakan kan juga tidak bisa. Nah, dari pihak sekolah pun juga jangan sampai membuat sebuah kebijakan yang memberatkan para orang tua wali. Sebenarnya kebijakan yang yang membuat itu mengenai iuran untuk study tour itu, yang ikut maupun yang nggak ikut harus membayar yang sama, itu sebenarnya juga memberatkan sebenarnya. Tapi kebanyakan para orang tua siswa itu
terutama orang tua siswa, dari siswa yang keluarga tidak mampu itu sebenarnya mau bersuara itu saya yakin takut ya, mungkin takut dari siswa yang dari keluarga mampu, atau mungkin gengsi juga bisa loh, itu gengsi juga bisa. Nah kalau bisa sih yang itu ya, kalau yang nggak ikut ya sudah. Kalaupun memang terlalu membayar ya jangan membayar full, separuhnya atau berapanya gitu. Kalau bisa sih ya, kalau yang nggak ikut ya nggak usah bayar. Tapi tetap yakin kalau anak-anak itu, para siswa itu, kalau temennya itu pasti juga ingin ikut. Yakin itu pasti ya, itu pasti. Nah, temennya ikut, apalagi kalau gengnya ya, yang satu geng itu ya, satu geng itu kalau dalam satu geng itu ikut semua, satu nggak ikut, yang satu ini pasti juga pengen ikut. Jadi teman-teman dari pihak yang bersangkutan, dari pihak guru, kepala sekolah, dan juga para orang tua siswa, kalau melakukan study tour seperti itu, apalagi keluar daerah, keluar provinsi, tolong dipikirkan dengan matang-matang ya, terutama dari segi armada. Tolong kalau bisa itu dicarikan armada yang umurnya masih muda, bis yang umurnya masih muda ya, keluaran terbaru. Kan nggak harus keluaran yang 2004, 2024 ya, bisa keluaran 2002, keluaran 2003 gitu ya. Jangan yang keluaran masih muda bisnya ya. Itu saya yakin dari segi layak pakainya itu masih sangat layak kalau yang keluaran masih muda ya. Pasti dari segi safety, keamanan itu juga pasti masih lebih sangat layak ya. Kalau yang armada bis yang keluaran muda-muda itu ya, keluaran baru-baru itu ya, bukan apa-apa untuk kenyamanan dan keselamatan, karena kan perjalanan jauh ya, namanya perjalanan jauh itu kan armada kendaraan itu kan terus dipancal terus ya, apalagi waktu saya melihat itu medannya itu kan ya medan yang tergolong berat ya bagi untuk bis pariwisata. Di Korea kan besar ya, karena medannya kan naik turun kan, itu naik turun perbukitan kan kalau nggak salah. Kan harus armada bis yang keluaran terbaru itu baru mampu untuk untuk melahap untuk menempuh jarak yang jauh dengan dengan rute yang jauh dengan medan yang berat. Kalau yang keluaran baru-baruan pasti kuat. Nah mungkin sekian dulu video dari saya ya, yang jelas kita semua harus ya semua sudah, nasib sudah menjadi bubur, tidak bisa diulang kembali ya, itu ya. Yang jelas kita semua harus introspeksi diri kita semua ya. Karena sudah banyak contoh-contohnya, tetapi kenapa tidak belajar dari itu. Oke.
Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dadah.